Nabi SAW beliau pernah menyampaikan bahwa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian. Jadi kalau mau melihat siapa di antara kita ini yang paling baik, kata Nabi, salah satu tolak ukurnya adalah yang paling baik pada keluarganya. Maka boleh ditanya kepada keluarganya. Kemudian setelah itu Nabi memberi jaminan. Karena tentu kita bertanya, kita mau belajar tentang keluarga dari siapa? Maka Nabi memberikan jaminan setelah itu, wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang terbaik di antara kalian terhadap keluarga saya. Maka Rasul itu memberikan sebuah jaminan bahwa konsep beliau dalam keluarga, beliau sebagai suami, beliau sebagai ayah, beliau sebagai kakek, kemudian beliau dengan istrinya, beliau dengan anak-anaknya, beliau dengan cucu-cucunya, itu yang terbaik. Karena itulah maka, karena semua tercatat dengan baik tentang keluarga Nabi SAW, makanya kita tidak perlu orang lain untuk kita belajar tentang keluarga. Rasul itu sesungguhnya oleh para ahli ilmu disebut, bahkan sahabat pun menyampaikan, sebagai Quran berjalan. Karenanya Quran sebagai sebuah kitab suci membahas juga dengan cukup detail tentang konsep keluarga. Mari kita lihat beberapa hal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dalam Quran kisah umat terdahulu, kisah orang-orang mulia terdahulu, atau kisah orang-orang rusak terdahulu, ternyata yang kita seringkali kelewat adalah pembahasan tentang keluarga. Jadi saya contohkan. Kita tentu kenal dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ini biasanya kita baca kalau kita datang ke teman yang lagi akikah anaknya. Biasanya ditulis di lembar akikah itu ya. Apa doanya? Apa doanya? Ada tuh nggak pernah doa ya? Doanya apa? Karena ini doa dipakai Nabi untuk doa buat cucunya, walaupun buat bab akikah sebenarnya, bukan khusus akikah, tapi ini dipakai oleh Nabi untuk mendoakan cucu beliau Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Doanya adalah u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamah wa min kulli ainin lamah. Aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua, itu kan Hasan dan Husain, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala macam gangguan setan, itu satu. Dari binatang yang membunuh, itu dua. Ini luar biasa semua, teman-teman. Kalau antum gali sendiri doanya luar biasa isinya. Binatang yang membunuh itu bukan, kalau di kota besar gini bukan singa, bukan harimau, juga bukan ular, jarang ular Pak sini. Sekarang nyamuk bisa bunuh, betul kan? Nyamuk bisa bunuh. Jadi bahaya nih binatang yang bunuh. Yang ketiga ini malah lebih gak kelihatan lagi, dan dari segala kekuatan ain, itu mata yang bisa merusak dan membunuh. Ain, mata manusia. Masing-masing ada pembahasannya. Setelah Nabi berdoa itu bagi cucunya, Nabi berkata, kata Nabi, dulu ayah kalian Ibrahim alaihissalam membaca doa yang sama untuk kedua anaknya, yaitu Ismail dan Ishak alaihissalam. Jadi Nabi Muhammad itu belajar parenting dari nabi-nabi terdahulu. Nah, yang kelewat dari kita kalau baca Quran itu, kalau ngaji tentang Nabi Ibrahim contohnya, coba kita melewatkan bahwa tentang Ibrahim itu selain diambil akidahnya, selain diambil keteguhan imannya, dibakar gak mempan dengan mukjizat Allah SWT, diambil ketika dia menghancurkan patung-patung dan seterusnya. Selain itu, Quran bicara Ibrahim itu dipotret keluarganya loh, dan itu panduan dahsyat. Saya kasih contoh langsung dalam surat Ibrahim. Nabi Ibrahim bahas dalam surat Ibrahim diantaranya.
Dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 41 itu isinya doa Nabi Ibrahim untuk keturunannya. Doa panjang lebar itu adalah ketika Ibrahim diperintah Allah meletakkan Hajar istrinya dan anaknya itu Ismail yang masih kecil dibawa ke lembah Mekah yang tidak layak huni. Kemudian Ibrahim berdoa di sana. Begitu berdoa di sana, ditinggal oleh Ibrahim ke Palestina, jaraknya jauh sekali. Bukan bab doanya saja. Lihat, bukankah ini artinya Hajar sang istri mendidik anak sendirian? Bukan begitu? Gak bersama suaminya. Kenapa tidak jadi pelajaran buat mereka, para ayah yang jarang ketemu anaknya? Bukan begitu kan? Ibrahim jarang ketemu anak, ketemu anaknya soleh, apakah hebat itu? Iya, coba lihat. Kapan Ibrahim ketemu Ismail diabadikan dalam Quran? Yang diabadikan dalam Quran, Ibrahim alaihissalam ketemu Ismail ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Ibrahim membangun Ka'bah dibantu oleh Ismail, itu masih kecil Ismail. Artinya disitulah ketemu, coba, anak mau bantuin bapaknya itu satu, anak soleh. Mau bantuin bapaknya membangun rumah Allah, itu lebih soleh lagi, ya kan? Yang satu lagi adalah dalam Quran diabadikan pertemuan Ibrahim Ismail ketika masih kecil adalah firman Allah SWT. Ketika Ibrahim berkata pada Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Nah, ayah bermimpi menyembelih kamu, ya kan? Menurutmu bagaimana? Jawabannya Ismail, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Lakukan saja ya. Lakukan saja, sembelih aja, nggak masalah. Saya disembelih aja. Saya ini anak sabar. Oh, soleh banget ini. Mana ada anak begitu? Ini anak soleh sekali. Jadi ini pelajaran bahwa Hajar mendidik sendirian. Baik. Kemudian tidak bersama suaminya. Tetapi hasilnya anak yang luar biasa solehnya. Kan muncul pertanyaan, itu gimana caranya? Nah itu Quran bicara. Begitu. Itu baru satu contoh. Maka yang kelewat di kita begitu. Padahal Quran sendiri sudah mengatakan millata abikum Ibrahim. Agama ayah kalian, coba. Ibrahim. Ibrahim itu oleh Quran sendiri disebut ayah. Kalau belajar keayahan, nggak sah kalau belum ke Ibrahim, Pak. Itu Quran yang memberikan teks-nasnya. Dalam doa kita yang diajarkan oleh Nabi, doa pagi sore, kan sama. Ya? Asbahna ala fitratil Islam, wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim. Ayah kami Ibrahim. Sentuhannya itu sudah disampaikan oleh Nabi, bahkan ayat sudah bicara, Nabi sudah bicara. Jadi kalau bicara Nabi Ibrahim itu bicara tentang keayahan. Itu di antara tema besarnya. Belajar keayahan belum sah kalau belum menggali detail, dikupas. Ayatnya dikupas sampai per huruf, dikupasnya ketemu konsep tentang keayahan dari Ibrahim alaihissalam. Nah, karena Nabi memberikan jaminan bahwa ternyata literatur Nabi, kenapa Nabi menjadi orang terbaik di keluarganya, itu ya Quran itu. Gak ada yang lain. Dan itu bukan hanya Nabi Ibrahim. Umat-umat terdahulu itu diberikan Allah potretnya berbagai macam tentang keluarga. Itu menjadi pelajaran buat Nabi Muhammad SAW. Ya, ini cuma satu contoh. Sama, bukankah bicara Nabi Nuh bukan hanya kapal yang berlayar dan manusia ditenggelamkan? Bukan hanya pembicaraan tentang usia yang panjang dakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Bukan hanya itu. Tapi Quran memotret tentang Nuh dan istrinya yang kafir. Nuh dan anaknya yang tenggelam dalam banjir adab. Semua pelajaran. Di Quran diungkap semua. Begitu seterusnya. Jadi umat terdahulu bicara itu. Bicara juga banyak yang lainnya. Bagaimana Quran justru yang menarik, satu-satunya surat dalam Quran yang menggunakan kata keluarga hanya surat Ali Imran. Surat ketiga, surat keluarga Imran.
Yang menarik adalah mengapa bukan Ali Ibrahim yang jelas-jelas soleh, yang kita sholawati setiap saat. Kan kita sholawatnya untuk Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, berikut keluarga keduanya kan. Oke. Kenapa malah keluarga Imran? Imran itu Nabi bukan, Rasul bukan. Itu mahalnya. Berarti harus digali. Loh, kenapa orang biasa seperti Imran, ya kan, itu bisa mendapatkan kemuliaan sampai dia diabadikan menjadi nama salah satu surat dalam Quran yang hanya 114 surat. Apalagi di ayat 33-nya surat Al-Imran, Allah berfirman, "Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin." Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas sekalian alam. 4 orang ini semua nabi, Pak. Yang enggak cuma Imran, ya kan? Kok bisa dia disejajarkan dengan 3 orang mulia ini? Itu kan pelajaran bahwa kita ini orang biasa. Tapi kalau kita mau dimuliakan Allah sampai dia tuh disebut dengan setara, ya? Kita nggak pernah jadi Nabi dan Rasul. Disebut setara dengan orang-orang mulia itu, ternyata harus hebat di keluarganya seperti Imran hebat di keluarganya. Nah, begitu itu kan turun ke Nabi Muhammad, dan Nabi yang paling paham Quran dan bagaimana menjalankannya, karenanya kemudian menjadi orang terbaik di keluarganya. Untuk kita, maka dipotret lagi oleh Allah tentang keluarga Nabi Muhammad sendiri. Itu kan Nabi Muhammad belajar dari keluarga sebelumnya. Keluarga Nabi Muhammad SAW dipotret dalam Quran, dan tidak satu peristiwanya, Pak. Banyak sekali kisah keluarga Nabi dipotret di dalam Al-Quran. Dan yang menarik adalah di di umat Nabi Muhammad SAW ini, itu ternyata banyak dipotret di sisi perempuan. Yuk saya lihat, tunjukkan ya. Tadi saya bilang kan, Nabi Ibrahim meletakkan Ismail di Mekah. Yang didik Ismail siapa? Istrinya. Tapi istrinya malah tidak diungkap dalam Quran. Yang berjibaku siapa? Istrinya. Ismail ditinggal di Mekah, Ibrahim pergi ke Palestina karena perintah Allah begitu. Jadi, tapi yang tidak diungkap tentang Hajar, yang diungkap semua Ibrahim. Semua Ibrahim diungkap. Ibrahim bangun Ka'bah, Ibrahim berdoa, Ibrahim begini, Ibrahim begitu, diungkap Ibrahim. Istrinya nggak diungkap. Panjang lebar tentang Ibrahim dan keluarganya. Tetapi tentang Nabi Muhammad sangat banyak dipotret tentang perempuan. Tentang istrinya saja ada berapa banyak ayat dipotret tentang istri Nabi SAW. Bahkan kalau buka surat Al-Ahzab ayat 37, satu-satunya ayat yang mencantumkan dengan jelas nama seorang sahabat Nabi SAW. Karena Quran banyak mencantumkan kisah sahabat, tetapi tidak menyebut dengan jelas nama sahabatnya. Ada di kitab tafsir, tapi khusus di ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nama sahabatnya, yaitu Zaid. Zaid siapa? Ada beberapa Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah putra angkat Nabi SAW. Al-Ahzab 37. Coba, apa kasusnya diungkap di situ? Apa peristiwanya? Ternyata peristiwa rumah tangga. Peristiwa cerainya Zaid dari istrinya, yaitu Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha, yang nanti menjadi istri Nabi SAW karena diperintah Allah untuk menikahinya. Ketika dibaca di dalam kitab-kitab tafsir, apa sih sebenarnya penyebab perceraian Zaid dan Zainab? Dan dua-duanya orang mulia loh. Kalau yang satu mulia, satu orang rusak, itu masih gampang menganalisanya, ya kan? Atau dua-duanya nggak beres, ya itu gampang kan? Ini dua-duanya orang mulia, dua-duanya orang soleh. Suaminya Zaid bin Harithah soleh, Zainab binti Jahsy solehah, luar biasa. Dua-duanya orang dekat Nabi. Yang satu putra angkat Nabi, yang satu sepupu Nabi. Zainab itu sepupu Nabi, anak bibinya. Cerai juga, rumah tangga cerai. Tapi jangan salah nyimpulkan. Jangan dibilang bahwa tuh Pak ternyata nggak jaminan orang soleh. Itu analisa itu ada benarnya, tapi harus lengkap. Karena kalau tidak bahaya.
Kalau kesimpulannya adalah ternyata nggak perlu soleh juga. Nah, itu salah. Ada salah. Kenapa? Soleh itu penting, modal sangat amat penting, bahkan utama di dalam rumah tangga. Tetapi harus ada ilmu lain supaya rumah tangga itu abadi dan langgeng. Nah, begitu. Itu ketika datang Zaid ke Nabi SAW, kemudian Nabi bersabda, karena Zaid mengusulkan untuk cerai, kemudian minta saran ke Nabi, kata Nabi, amsik alaika zaujak, pertahankan keluargamu. Jadi pertahankan istrimu, jangan cerai dulu. Tapi sudah, nampaknya Zaid sudah nggak tahan. Rumah tangga, saya baca di dalam beberapa kitab tafsir bahwa rumah tangga itu bertahan setahun lamanya. Saya sempat cari di banyak kitab tafsir tentang ini apa sebenarnya penyebab perceraian ini, yang pas apa sebenarnya. Ternyata disampaikan oleh para ahli tafsir bahwa masalahnya Zaid itu sudah tidak tahan dengan lisan istrinya. Bukan kasar, bukan kasar. Ini kan pernikahan yang timpang sebenarnya. Cuma karena yang menikahkan Nabi terima semua gitu kan. Nabi yang melamarkan Zainab untuk Zaid itu Nabi yang melamarkan langsung. Ya semua terimalah. Ya. Cuma ini timpang, dan ketimpangan itu tidak bisa dikunjung disejajarkan. Jadi mereka tidak menjadi suami istri yang bisa membaur dengan luar biasa. Karena ketimpangannya agak jauh. Zainab itu punya nasab Quraisy. Sementara Zaid itu Mekah aja nggak dikenal nasabnya di mana. Di Mekah mah nggak ada. Itu orang jauh. Bahkan Zaid hanya mantan budak kan. Jadi ini cukup jauh. Cukup jauh ini. Nah, itu yang disebut sebenarnya dalam bahasan keluarga namanya al-kufr atau al-kafa'ah. Al-kufr artinya kesetaraan. Kesetaraan. Para ahli ilmu mengatakan kesetaraan itu aslinya kesetaraan agama, tetapi ternyata kesetaraan itu dalam pembahasan ayat ini pun ternyata bukan hanya pembahasan tentang kesetaraan agama. Kesetaraan agama itu adalah modal dasarnya ya. Kemudian makanya jangan juga sekali-kali begini, umpamanya antum ambil madhab yang mengatakan bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan wanita non muslimah boleh. Antum anggaplah ambil madhab yang itu, karena madhab ulama beda pendapat. Adalah antum ambil madhab yang itu. Anggaplah oke, sah, memang sah menurut sebagian ahli ilmu. Pertanyaannya bukan itu. Rumah tangga itu bukan sekedar sah atau enggak sah. Rumah tangga itu antum akan bahagia atau tidak di dunia ini, tentram apa tidak. Kan kita kenal dengan kata sakinah, mawaddah, rahmah. Sampai ke akhirat bisa apa enggak. Dan kalau punya anak tuh, anak-anak bagaimana nasib mereka. Itu masalahnya. Ini para ahli ilmu sudah mengingatkan tentang kesetaraan agama. Sudah diingatkan itu. Kesetaraan agama itu bukan hanya masalah dia muslim dan muslimah saja. Kan muslim aja bertingkat-tingkat kan. Kesolehan sesama muslim aja beda-beda gitu. Nah, kalau kejauhan bisa kebayangan. Yang satu baru belajar sholat, ya kan? Yang satu orang sudah sholat tahajud aja nggak pernah lolos setiap malam. Nah, kebayang ini ya gitu. Timpangnya itu juga. Nah, ini menjadi pelajaran. Nah, tentang Nabi SAW memang banyak dipotret tentang istrinya. Al-Azhar sendiri memotret itu tentang istri-istri Nabi SAW. Dipotret bagaimana istri beliau. Mulai dari ayat 28 sampai 34 dalam surat Al-Ahzab bicara tentang masalah istri-istri Nabi SAW. Dan banyak hal yang bisa dipelajari. Saya kasih contoh. Allah berfirman di ayat 28-nya dari surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan pada istri-istrimu, jika kalian, wahai istri-istriku, menginginkan kehidupan dunia dan segala gemerlap perhiasannya, maka kesini aku beri semua permintaan kalian, tapi setelah ini aku cerai baik-baik. Itu ayatnya. Karena Nabi dapat perintah itu, dikumpulin semua istrinya, dikasih pilihan. Anda tahu awalnya masalah ini kan? Ya, awalnya istri-istrinya bicaranya begini, baik-baik istrinya, bicaranya cuma begini, ya Rasulullah. Karena istri Nabi itu kan, jangan tanya solehannya, Pak.
Dan mereka sangat sabar dengan semua keadaan perekonomian rumah tangga Nabi. Yang kadang ada yang bisa dimakan, kadang nggak ada yang bisa dimakan. Sampai begitu rumah tangga Nabi itu. Ketika melihat bahwa muslimin sudah makin naik ekonominya, terutama ketika muslimin sudah menaklukkan Khaybar, ya kan? Beberapa kemenangan di beberapa jihad itu menghadirkan ghanimah yang besar-besar. Maka istri Nabi kan melihat sahabat Nabi lain aja sudah hidup mulai nyaman, ya kan? Istri Nabi boleh bertanya. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau itu lebih mulia dari Persia dan Romawi. Itu benar? Apa salah? Benar. Maka tidak bolehkah kami hidup seperti putri-putri di istana itu? Cuma gitu doang Pak, ngomongnya. Paham ya? Enggak macam-macam. Enggak ada bahasa yang kasar, enggak ada tuntutan yang rumit. Enggak. Itu bahasanya. Bolehkah? Enggak bolehkah kami? Engkau lebih mulia kok dari Persia Romawi. Gitu Pak. Ya kan? Dan itu memang gaya bahasa yang indah seorang istri. Para bapak juga harus paham cara istri bicara. Iya, dan itu kalau mau paham itu belajar tentang istri-istri Nabi. Istri itu kalau bicara mulai pakai bahasa kiasan dan muqaddimah, yakinlah ada sesuatu yang berat yang mau disampaikan. Beneran? Coba antum lihat kalimatnya ini kan. Engkau lebih mulia dari Persia dan Romawi. Ini saya kasih contoh muqaddimah lain. Di kesempatan lain Aisyah pernah ngasih muqaddimah unik ke Nabi. Ngobrol Aisyah sama Rasul. Ya Rasulullah, kalau kau punya kambing, ya ngomongin kambing sekarang. Gitu ya. Kalau kau punya kambing, ada 2 lahan. Ya, yang satu belum pernah diinjak-injak kambing lain, yang satu sudah bekas diinjak-injak kambing lain, udah hari makan sisa. Kemana kau gembalakan kambingmu? Pinter, istri pinter tuh begini, resiko punya istri pinter ya kan? Masya Allah, Pak. Itu luar biasa. Antum sudah tahu kan kisahnya, nggak usah lanjutkan kisahnya. Loh, belum tahu. Rasul menjawab, kan ditanya tentang kambing, dijawab tentang kambing pertanyaannya. Kata Nabi, tentu akan saya gembalakan kambing saya ke lahan hijau yang belum disentuh kambing lain. Itu saya bilang tadi, perempuan kalau ngomong pakai muqaddimah, ya kan? Istri antum tuh ada sesuatu yang berat yang mau disampaikan. Ternyata Aisyah bicara begitu itu gara-gara cemburu, betul. Jadi orang cemburu saja, kalau orang pinter solehah itu ngomongnya aja masih tertata baik, Pak. Begitu, Bu. Karena Nabi juga sudah bilang, wanita itu kalau cemburu, dia tidak bisa membedakan antara atasnya lembah dan bawahnya lembah. Itu bahasa Rasul. Perempuan itu kalau sedang cemburu tidak bisa membedakan mana atasnya lembah, mana bawahnya lembah. Kan bahaya, Pak. Dia duga dia di atas, tahu jatuh di lembah kan? Itu tentang cemburu. Ternyata dia cemburu terhadap Khadijah radhiyallahu anha. Dan Aisyah pernah bilang, saya ini susah untuk urusan cemburu pada Khadijah, karena Khadijah itu satu sudah meninggal. Yang kedua, saya belum pernah ketemu sama sekali sama Khadijah. Kebayang nggak sih, Pak? Cemburu sama orang yang belum pernah dilihatnya. Kalau sekarang ada istri ya cemburu gara-gara ngeliat fotonya ada. Ya, mungkin sih belum ketemu, tapi fotonya ada. Ini kan nggak ada foto zaman itu. Belum pernah ketemu Aisyah dan Khadijah. Itu pun sudah meninggal. Gimana mau cemburu sama orang sudah meninggal? Rumit kan? Kalau sekarang cemburu orangnya masih ada. Ibu-ibu juga gampang kali, tinggal telepon doang itu kan. Nah, itulah kemudian makanya Aisyah berkata, dan terus kalau kau pilih kan kambingnya milih digembalakan di tempat yang masih hijau, kata Aisyah. Terus kalau begitu mengapa masih kau ingat-ingat wanita tua yang sudah mati itu? Orang cemburu Pak ngomong itu boleh juga ya. Maksudnya masih kau ingat-ingat Khadijah yang sudah meninggal itu, masih diingat-ingat aja. Nah, karena begitu pertanyaannya Aisyah radhiyallahu anha, ternyata itu ya Nabi jawab lagi. Tadi kan ngomongin kambing urusannya. Gitu Pak, simpel aja ya kan. Tadi kan nanya kambing, saya jawab karena nanyanya kambing. Nah, sekarang ngomong Khadijah, lain cerita. Maka Nabi menjawab, wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Tidak pernah Allah memberiku ganti istri yang lebih baik dari Khadijah. Kena kan? Sedep, Pak. Coba, mendingan nggak mau ngomong tadi Ustaz. Tak pernah Allah memberiku ganti istri yang lebih baik dari Khadijah. Tapi saya bilang juga ini, kalau Nabi berhenti di sini nyakitkan, Pak. Betul ya?
menyakitkan. Nabi orang bijak. Nabi jelaskan, Khadijah punya 4 kelebihan. Dan 4-4-nya itu Aisyah nggak punya. Jadi walaupun sakit hati, fair. Bahwa ya harus diakui. Memang Khadijah nggak ada gantinya. Karena 4-4-nya Aisyah tidak punya. Ya, ini PR antum nyari 4 itu. Siap ya? Terutama ibu-ibu. Saya sering bilang, Bu, ibu-ibu begini. Saya udah sering bilang, ya Allah, rumah tangga itu kalau dibangun di atas ilmu nikmatnya luar biasa. Nggak ada gunanya laki-laki dibatasi supaya nggak nikah lagi, itu nggak ada gunanya. Saya ngomong apa adanya, Pak. Ini bukan masalah sensitif, Bu. Anda mau membatasi kayak apapun, laki-laki ini nggak bisa dibatasi. Peganglah kalimat saya, nggak percaya. Coba bapak istri, nggak bisa dibatasi. Mau batasi nggak bisa. Anda mau cek HP-nya tiap pulang ke rumah, nggak bakal bisa. Apalagi orang XL ya kan, ahlinya ini urusan komunikasi ya kan. Iya, tenang aja Bu, nggak bisa. Makanya saya bilang, begini loh, belajarlah sama Khadijah Bu. Kalau babnya cuma ingin suami nggak nikah lagi, jadilah kayak Khadijah radhiyallahu anha. Karena Khadijah itu waktu Khadijah masih hidup, Rasul tidak menikah dengan wanita manapun saat Khadijah masih hidup. Gitu. Ya kan? Setelah itu istrinya jawab, iya Pak Khadijah, tapi kan laki-lakinya harus kayak Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, saya bilang kalau saling nuntut doang ya nggak jadi-jadi. Itu Pak, jangan saling nuntut. Yang ada tadi Pak, hadirkan diri seperti Khadijah itu. Nah, pelajari 4 poin itu apa? Dalami apa maknanya? Ketemu jawaban kuncinya. Gitu ya Bu ya, cari sendiri. Saya udah lewat, ini jam berapa tuh? Betulan ya? Iya betul, mohon maaf. Jadi saya dikasih sampai jam berapa? Supaya nggak ganggu waktu antum. Baik kalau gitu. Berapa menit ke depan? Begitu ya. Jadi Rasul SAW sebagai orang terbaik itu dalam keluarganya, maka PR kita mulai hari ini buat kita dan untuk keturunan kita setelah kita, jangan mengulangi kesalahan kita berumah tangga modalnya cuma cinta. Itu kesalahan fatal. Kenapa kau nikahi dia? Aku cinta sama dia. Cinta doang. Apalagi definisi cinta hari ini, Pak. Jujur, kita itu hari ini belajar cinta tidak dari Islam. Saya pernah bikin bedah buku dengan 2 orang, dengan teman saya tentang masalah cinta. Saya bilang, yuk kita ajari masyarakat tentang cinta. Bahwa ulama besar, pakar fikih, pakar tafsir, itu bukan cuma ngomongin fikih tafsir, Pak. Kan kalau ngomong fikih kan antum tahu lah betapa berat ilmunya ya kan. Ini ulama beda pendapat, dalilnya ini, kesimpulannya ini, mana yang lebih kuat. Ternyata ulama-ulama itu juga nulis buku yang ringan sesuai dengan kehidupan kita. Bahkan mereka menulis tentang cinta. Nah kita tuh nggak pernah belajar cinta dari kitab ulama. Indahnya sama Pak, sama. Mengharu birunya sama, kayak orang jatuh cinta. Cuma karena yang nulis ulama pasti mulia, nah itu bedanya. Tapi belajar cinta hari ini kan cinta picisan Pak. Romeo Juliet, ya kan? Apa indahnya mati bunuh diri gara-gara cinta? Itu cinta picisan, cinta murahan. Apa indahnya? Coba Anda lihat. Itu di pertemuan saya bilang, coba antum cari bukunya. Ada 2 yang diterjemah sudah itu. Yang satu buku yang ditulis dari negeri timur, yang satu ditulis dari negeri barat dalam Islam. Yang negeri timur yang tulis Imam Ibnu Qayyim, Raudhatul Muhibbin, taman orang-orang bercinta. Yang dari barat ditulis oleh ulama besar Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menulis buku Tauqul Hamamah. Tauqul Hamamah itu kalung merpati bahasa kita. Tentang cinta dua-duanya. Luar biasa. Jadi anak-anak kita ini memang harus dibimbing kan, namanya orang anak muda jatuh cinta itu sudah fitrahnya. Memang begitu. Kalau punya anak, banyak anak mulai masuki usia menjelang balik atau balik. Bahasa kita masuk usia remaja umpamanya. Itu kan terus kemudian mulai tertarik dengan lawan jenis. Itu sudah benar. Benar apa nggak benar? Benar. Ya nggak benar kalau suka dengan sesama jenis, itu nggak benar. Kalau dengan lawan jenis sudah benar. Cuma bagaimana memandu cinta itu? Belajarlah dari kitab-kitab ini. Gitu, Pak. Itu masalahnya tadi. Makanya
Definisi cinta hari ini yang ada di generasi kita itu kan literaturnya sinetron, literaturnya film tentang cinta itu begitu, hati mengharu biru, luar biasa. Kita belum tahu tentang tema cinta yang jauh lebih indah. Indahnya sama, tapi mulianya yang beda. Nah itulah, maka kalau hari ini orang nikah modalnya cuma cinta, bahaya Pak, dalam bahaya itu, dalam bahaya. Nggak lama itu. Karena definisi cinta hari ini pendorongnya murni fisik rata-rata. Murni fisik. Jarang yang maunya gini. Saya punya teman, ya mohon maaf, saya punya teman. Teman saya laki-laki, wajahnya tampan. Begitu nikah, istrinya wajahnya biasa. Saya bilang ini mesti ada sesuatu di balik ini, saya nggak tahu apa. Saya cari beritanya, benar Pak. Karena ternyata teman saya ini memang di negeri rantauan jauh, nggak ada saudara, nggak ada sanak, nggak. Begitu sakit di rumah sakit, dialah yang ngurusi dari awal sampai akhir. Gitu. Yang begitu agak langka Pak kalau di sini, ya kan? Agak jarang orang pertama dilihat wajahnya. Makanya dalam bahaya ketika tema rumah tangga babnya cuma cinta. Karena wajah itu pasti akan menua, nggak lama juga nggak menarik. Sudah lama, ntar lagi juga nggak menarik. Satu, Anda mau poles pakai bedak sekilo pun nggak, tetap aja Pak. Oke. Yang kedua, begitu Anda nikahi, kan besok akan kelihatan lebih cantik lagi, lebih menarik lagi. Itu kenapa rumah tangga berantakan hari ini. Modalnya cuma cinta. Nah ini perlu diilmui supaya kita punya panduan. Sekali lagi mudah, ini ilmunya nggak sulit, sama sekali. Satu, begitu antum pegang Quran, ini Ramadan, masya Allah bulan Quran, atau pegang Quran, ada terjemahannya, baca terjemahannya. Kalau mau lebih dalam, beli tafsir, baca tafsirnya. Setiap ada pembahasan tentang keluarga, tentang anak, tentang bapak, tentang ibu, tentang apapun, tentang suami, tentang istri di Quran, atau berhenti sebentar, berhenti, ditadaburi, direnungi, dapat apa di situ. Itu. Yang kedua, karena Nabi memberikan jaminan bahwa Nabilah orang terbaik, sudah, sekarang gampang. Kalau begitu, tinggal dibuka tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau dengan istrinya, umpamanya. Itu luar biasa indahnya. Luar biasa. Tadi saya bicara tentang cemburu. Cemburu itu kan ada ilmu sendiri. Cemburu itu kalau tidak ada dosa, ya, kalau melampaui batas menghancurkan. Itu cemburu itu. Kalau nggak ada dosa, masuk neraka Pak. Cemburu itu kalau nggak ada masuk neraka. Pernah tahu hadisnya? Ad-dayuth. Ad-dayuth itu orang yang gak punya cemburu. Terserah kamu mau ngapain, kamu mau buat dosa, kamu mau selingkuh, kamu mau jalan sama siapa. Orang gak ada rasa cemburunya. Seperti yang bisa kita lihat di dunia barat hari ini. Ya kan? Orang lagi duduk baik-baik sama suami sama istri, Pak. Terus diajak dansa sama orang lain, biasa aja kan? Ad-dayuth itu gak mungkin masuk surga, Pak. Nabi sudah sampaikan, itu jangankan masuk surga, mencium aroma surga, yang surga tercium aroma wanginya sekian perjalanan, itu aja nggak akan terjadi, apalagi masuk surga. Jadi hati-hati loh, ada youth itu, cemburu nggak ada. Tapi yang kedua, kalau cemburu itu melampaui batas, rusak. Makanya ada manajemennya, namanya manajemen cemburu. Pernah belajar itu? Nah, harus belajar. Dari mana belajarnya? Dari keluarga Nabi. Setiap Anda ketemu kisah di hadis ataupun di sirah nabawiyah tentang kecemburuan istri Nabi, baik, maka Anda harus kumpulkan itu, ya kan? Itu jadi pelajaran. Itu jadi pelajaran, Pak. Karena kadang-kadang, ini saya buka sedikit. Kadang Nabi itu menyikapi cemburu itu kadang-kadang dengan senyum-senyum aja. Senyum-senyum, ya kan? Ada istri beliau kan, karena ini yang kalau Nabi itu cemburunya menarik kok, karena istri Nabi cemburu sama istri Nabi yang lain. Kalau di kita ini sekarang repot, karena istri kita cemburu sama anak tetangga, repot. Bukan istri kita, kalau sesama istri cemburu kan normal, Pak. Ini udah istri saya, ini juga istri saya, ya kan? Terus cemburu wajar. Lalu cemburu sama yang bukan istri saya, lo bayangkan kan? Kan aneh nantinya, ya kan? Nah Rasul menyikapi itu kadang senyum. Istri Nabi cemburu ke istri lain gara-gara masalah makanan kan.
Memang begini Bapak Ibu, saya juga sering sampaikan kalau namanya makanan itu kalau di mata bapak-bapak memang biasa banget. Apa sih cuma makanan sepele banget. Itu buat laki-laki Pak. Makanya bapak-bapak mari kita belajar juga tentang perasaan wanita. Kalau di mata perempuan bapak-bapak, makanan itu istimewa. Luar biasa. Maka saya sering sarankan, kalau di rumah istri nelpon, WA, SMS, atau kemudian ngirim pesan, atau sampai rumah Anda dikabari, aku tadi masak loh buat kamu, tolong dimakan Pak, tolong dimakan, walaupun kenyang. Kadang-kadang kan nggak pakai rencana itu, dia ingin ceritanya ingin buat surprise, ternyata kita udah makan di luar sama teman-teman, ya kan? Jangan bilang, udah kenyang, makan terima teman-teman. Iya, istri sih ngomongnya tetap biasa, ya sudah nggak apa-apa, tapi ngenes itu Pak. Kalau Anda pengen tahu ngenes itu, yuk kita lihat contohnya Nabi loh. Di contoh Nabi ada. Rasul contohkan itu. Rasul kan kebiasaan beliau kalau pagi-pagi habis subuh, seperti kalimatnya Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kalau habis subuh Nabi duduk di masjidnya sampai terbit matahari. Ya. Begitu terbit matahari Nabi keluar dari masjid, pulang ke rumah. Nabi pulang ke rumah itu nyari sarapan di antara aktivitasnya. Maka dalam beberapa riwayat Nabi nanya ke istrinya. Manapun istrinya Nabi tanya, hal endak syai, kamu punya sesuatu apa enggak? Tapi nanya juga sesuatu Pak. Ya makanan maksudnya nggak mesti harus ada sayur asem apa enggak mesti juga, apa aja lah ya kan. Maksudnya sesuatu itu apa aja, ada apalah yang ada apa aja. Jadi mohon dibuat simpel Pak, urusan kuliner itu mohon jangan dipersulit. Maka saya minta juga di pelajaran anak-anak kita itu jangan diajari makan dengan pola kuliner yang rumit. Itu nanti buruk efeknya, karena buat Rasul dan sahabat makan itu urusan paling sepele, Pak. Boleh Anda kuliner boleh sama keluarga, tapi Anda harus berikan pendidikan bahwa ini makan tuh nggak mesti harus begini. Makan ada dimakan, nggak ada sudah bismillah nyari yang lain. Ternyata makan keselio masaknya ya kan, sudah bismillah, nggak ada sudah cari tempat lain. Sih dibuat sederhana, ya kan. Jangan makan, wah ini salah penyajian. Penyajian cukup ribut. Urusan penyajian loh Pak ribut. Ini harusnya garpunya sebelah kiri, halah garpu sebelah kanan nggak apa-apa. Yang penting makannya pakai tangan kanan, itu bener. Mau garpu sebelah kiri, depan, belakang nggak ada urusan. Subhanallah. Ini ngerembet begini, Anda tahu nggak Pak? Yang ngajari naruh garpu di mana, siapa yang ngajari? Belum pernah tahu ilmunya. Anda tahu nggak itu penyebab kejatuhan Andalus Pak? Nggak tahu, kapan-kapan lah. Ngomongin kuliner. Loh, ilmu memang ada ilmunya itu. Dan itu bahaya Pak. Makanya Nabi ngajari itu. Simpel aja, nggak ada. Jawaban istri kadang-kadang nggak ada Pak. Nggak ada ya Rasulullah. Sudah saya puasa. Simpel. Nggak ribut-ribut gitu. Lah emangnya kemarin kenapa nggak masak? Kan kemarin tadi katanya belanja. Lah ini ya nggak ada, sudah selesai. Wassalam gitu loh Pak. Kok sih ribet amat urusan makanan? Subhanallah. Itu nyiksa itu Pak. Suatu hari Rasul datang. Kok tumben nggak nanya makanan? Biasa nanya makan pagi-pagi. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kemarin tuh ada sahabatmu datang ke sini ngasih makanan kesukaanmu. Nah itu his itu korma ditumbuk jadi campur dengan tepung dengan minyak zaitun segala macam Pak. Enak. Ngasih his makanan kesukaanmu, aku simpan untukmu. Tuh gitu loh Pak. Istri itu kalau makan ingat suami. Itu sudah dari sononya ada pelajarannya. Emang bapak-bapak ya kan? Saya nggak lanjutin Pak, sampai gitu doang. Segitu doang, kadang nggak lebih dari itu. Insya Allah sih sama aja, nggak ada masalah kan? Nabi bilang, tadi itu aku niat puasa pagi ini, makanya kan nggak nanya makanan. Aku tuh niat puasa, tapi sudah karena kau simpan makanan kesukaanku untukku, kesini aku makan. Nabi buka puasa sunnah itu Pak. Puasa sunnah loh, buka Nabi. Kenapa? Membahagiakan istri itu wajib hukumnya. Ini ibadah sunnah, yang sunnah harus dikorbankan. Tuh, makanya saya bilang, makanan tuh di hati wanita nggak sembarangan. Karena itu bagian dari wanita kalau masak pakai jiwa Pak, bukan pakai penggorengan. Masak itu pakai cinta, pakai rasa. Insya Allah kan.
Kadang-kadang mungkin sambil meneteskan air mata, ya kan? Iyalah, wong pedes kok kena bau. Iya, Pak. Jadi hadirin rahmati Allah. Itu contoh bahwa Nabi dengan istrinya antum bisa pelajari dalam segala hal yang detail. Itu semua ada dalam buku Sirah Nabawi, nggak sulit nyarinya. Dan setiap jumpa seperti itu maka tolong dipelajari. Ini buat kita jadi apa ya? Begitu juga Nabi SAW umpamanya dengan anaknya. Dengan anaknya cuma cuplikan-cuplikan contoh. Intinya saya cuma sampaikan satu hal. Anda harus belajar dari membaca buku-buku tentang keluarga Nabi Muhammad SAW. Disitulah panduan keluarga terbaik. Nah, posisi Nabi sebagai ayah sekarang. Untuk anak-anaknya, putra-putra Nabi meninggal kecil-kecil, putri-putri Nabi sampai menikah 4-4-nya. Kan? Bahkan punya keturunan. Nah, di saat itulah ketika Nabi SAW berinteraksi dengan anak-anaknya juga luar biasa. Luar biasa. Nabi memberikan panduan tentang anak, orang tua pada anak. Itu diberikan panduannya dahsyat. Contoh. Nabi itu mengingatkan betul pada para orang tua agar berlaku yang sama dengan seluruh anak-anaknya. Anda tahu kan masalahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa sih Nabi Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya? Jahat banget saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya itu orang baik, Pak. Orang baik, betulan. Anak-anak Nabi Yakub itu anak soleh-soleh. Semua. Lah kok sampai tega buang saudaranya, gimana solehnya? Iya. Itulah namanya antar anak itu kalau terjadi iri di situ masalahnya. Mereka jelas bicara. Mereka mengatakan la Yusufu wa ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana la fi dhalalim mubin. Yusuf ini mereka rapat. Yusuf nih sama adiknya di Bunyamin. Lebih dicintai ayah kita daripada kita. Awalnya itu perhatian. Mereka merasakan bahwa kecintaan Yakub terhadap Yusuf melampaui kecintaan terhadap mereka. Itu Nabi Muhammad sudah ingatkan. Ada seorang bapak sedang duduk bersama Nabi di Masjid Nabawi. Lagi duduk begitu, datang anak laki-lakinya. Datang anak laki-lakinya, disambut, dicium, didudukkan di pangkuan sebelah pahanya, di sebelah pahanya. Nggak lama datang anak perempuannya, disambut juga, didudukkan di depannya, di tanah, Pak, dudukkan di tanah, dia di depannya. Nabi berkata, berlakulah yang adil pada seluruh anakmu. Cuma dudukin anak aja dibilang nggak adil. Yang satu kau dudukkan di pahamu, satu kau dudukkan di tanah. Begitu. Sampai segitunya loh. Jadi kalau yang satu dicium, lain dicium. Bukan cuma urusan uang, adil itu bukan urusan uang saja. Itu panduan tuh sampai sedetail itu. Seseorang datang ke Nabi, ya Rasulullah, aku ingin kau jadi saksi, aku lagi menghibahkan sesuatu ke salah satu anakku. Dia ngasih. Kata Nabi, kau berikan nggak ke seluruh anakmu? Apa cuma satu orang yang kau kasih? Enggak, cuma satu. Kata Nabi, apa kamu minta saya bersaksi pada sebuah dosa? Ini dosa. Gitu ya. Jadi berlaku tidak adil itu diantara. Itu bahaya dalam pendidikan. Akhirnya tadi efek terburuknya dibuang ke sumur tadi itu. Alhamdulillah tuh sumur nggak ada airnya, Pak. Ini kan? Kalau di Indonesia sumur nggak ada airnya, kelelep orang. Subhanallah. Ya. Itu dengan putranya, dengan putrinya. Begitu juga dengan cucunya. Antum kalau dengan cucu Nabi, karena cucu Nabi juga meninggal kecil-kecil rata-rata, kecuali Hasan dan Husain yang sempat menikah, sempat berumah tangga dan keturunannya sampai akhir zaman. Hasan dan Husain radhiyallahu anhum. Kalau mau bicara tentang kakek, nenek, mau belajar menjadi kakek nenek, belajarnya kumpulkan semua hadis dan sejarah Nabi tentang bagaimana Nabi berinteraksi sama Hasan dan Husain. Antum akan ketemu jawabannya bagaimana menjadi kakek nenek yang berhasil. Satu lagi terakhir adalah Nabi dan mantu-mantunya. Ya, itu juga penting. Nanti satu lagi Nabi dan besan.
Semua ada. Ya kan? Bagaimana kalau seperti Fatimah yang berantem sama Ali suatu hari? Ya. Itu gimana Nabi nyelesaikan? Nabi datang siang-siang karena biasanya Ali ada di rumah. Kata Nabi, ya Fatimah, Ali kemana? Biasanya ada Ali. Kata Fatimah radhiyallahu anha, tadi Ali marah sama saya, terus pergi, saya nggak tahu pergi kemana. Nabi perintahkan seorang sahabat untuk nyari, coba cek Ali di mana posisinya. Dicari Ali, nggak jauh, Rasulullah sebelah doang tuh, ternyata tidur di masjid. Itu Pak ya, jadi bapak-bapak itu kalau lagi ngambek ke masjid aja Pak, ya nggak usah kemana-mana, banyak setannya. Di masjid tempat barokah, lagi marah sama istri, ke masjid aja Pak. Ya itu ya begitu. Sudah kalau gitu, Nabi datangin Ali ke masjid, lagi tidur, ya tidurnya orang lagi marah ya, lagi tidur, kemudian berdebu sebagian badannya, selendangnya terjatuh di tanah gitu. Oleh Nabi dibersihkan badannya yang berdebu itu mertua sama mantu loh Pak, dibersihin badannya. Nabi bilang, kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Abu Turab itu artinya orang yang berdebu Pak. Wahai bangunlah wahai orang yang berdebu. Menarik Pak ya. Begitu ya, terusin sendiri belajarnya. Pokoknya sudah saya bukakan kuncinya, tinggal belajar mudah Pak. Ini ilmu mudah, asal kita mau belajarnya langsung ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz atas kajiannya pada siang hari ini dan kepada para